Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang budiman, ensiklopedi Islam sebelumnya kita mengupas tentang aliran kaum Khawarij dan kaum Syiah, mulai dari sejarah munculnya sampai pada sepak terjang mereka dalam menjalankan keberagamaan di tengah-tengah kaum muslimin pada periode awal. Ensiklopedi Islam kali ini kita masih mengupas seputar aliran-aliran dalam Islam. Pemirsa yang dirahmati Allah, sikap saling mengkafirkan dari kaum Khawarij dan kaum Syiah terhadap umat Islam yang tidak sepaham dengan mereka menyebabkan tumbuhnya golongan lain yang dibentuk oleh beberapa sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka benci terhadap pertikaian dan pertentangan, ditambah dengan diwarnai sikap saling mengkafirkan antara satu sama lainnya. Kemudian mereka membuat langkah-langkah tersendiri yang bersifat netral, tidak memihak kepada salah satu golongan manapun, dan kelompok inilah yang kemudian dinamakan kelompok Murji'ah. Benih-benih ide munculnya Murji'ah, sebagaimana halnya dengan kaum Khawarij dan kaum Syiah, pada mulanya berkaitan dengan soal politik, atau lebih tepatnya berkaitan dengan masalah khilafah, yang kemudian menimbulkan pertikaian di kalangan umat muslim, khususnya yang terjadi saat itu di Madinah, ketika munculnya peristiwa pemberontakan yang datang dari Mesir, sehingga menyebabkan terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan pada tahun 35 Hijriah, atau tepatnya tanggal 17 Juni 856 Masehi. Khalifah Utsman bin Affan menimbulkan berbagai dampak sosial, politik, dan teologi yang hebat di kalangan umat Islam. Peristiwa ini mengundang terjadinya berbagai masalah dan pertikaian, dan memancing timbulnya benih-benih perebutan kekuasaan, munculnya perang saudara, dan bahkan lebih jauh lagi membuat spektrum Islam mengalami kemunduran. Secara historis, Murji'ah lahir dengan kerangka dasar bahwa mereka tidak mengkafirkan salah satu golongan. Mereka menganggap bahwa golongan Khawarij, golongan Syiah atau pendukung Ali, demikian juga golongan pendukung Muawiyah, semuanya tetap mukmin. Mereka masih bersyahadat, dan mereka yang bertikai itu merupakan orang-orang yang dipercayai dan tidak keluar dari jalan yang benar. Pada saat berkecamuknya pertikaian setelah wafatnya Utsman bin Affan waktu itu, telah muncul sekelompok sahabat yang cenderung memiliki sikap tidak mau ikut melibatkan diri ke dalam kancah pertikaian. Di antaranya adalah sahabat tersebut, yakni Abu Bakrah, Abdullah ibnu Umar, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Imran bin Husain. Sikap tidak mau melibatkan diri dalam pertikaian muncul pula dari sekelompok sahabat yang baru saja pulang dari medan perang ke kota Madinah setelah terjadinya peristiwa pemberontakan yang menimbulkan terbunuhnya Utsman bin Affan. Ada perbincangan yang terjadi di antara mereka. Sebagian mereka mengatakan bahwa mereka menyatakan sudah kembali pulang dan mereka merasa sudah meninggalkan pihak Ali dan Muawiyah dalam keadaan berdamai pasca perselisihan. Sebagian lagi menimpal dengan pernyataan bahwa sebuah kewajaran apabila ada sahabat yang menuntut keadilan dan pembalasan atas peristiwa pembunuhan Utsman. Dan sebagian lagi dari mereka ada yang melontarkan pernyataan, meskipun begitu, Ali dan para sahabatnya yang lain adalah orang-orang yang berada dalam kebenaran. Mereka adalah orang-orang yang benar dan terpercaya, karena itu mustahil untuk mengutuk mereka. Sebaiknya persoalan ini kita serahkan saja kepada Allah. Suasana dialogis tersebut menggambarkan telah adanya soal tidak mau melibatkan diri dalam pertikaian dan perselisihan di antara sesama kaum muslimin, dan sikap inilah yang merupakan dasar kemunculan paham Murji'ah.
Secara bahasa, murji'ah berasal dari kata irja yang mengandung arti takhir atau arja'a. Ini dikaitkan dengan penggalan ayat 111 Quran Surat Al-A'raf, arjih wa akhahu, tangguhkanlah untuk sementara dia dan saudaranya. Kemudian lalu lafaz arjih dalam ayat ini dimaksudkan untuk arti pemahaman murji'ah yang memiliki paham penangguhan. Dengan kata lain bahwa murji'ah dengan pengertian takhir atau mentakhirkan atau menangguhkan, karena dari paham mereka tersirat karena menangguhkan ketentuan dan posisi orang yang melakukan dosa besar sampai di akhirat nanti. Atau dengan kata lain, takhirul amal wal imhal, mengakhirkan amal dan menundanya. Kemudian secara harfiah, at-takhir ini kita jumpai sejumlah penafsiran yang berbeda. Di antaranya yang pertama, mentakhirkan atau menangguhkan penentuan sikap siapa yang benar atau siapa yang salah dalam pertikaian waktu itu antara kelompok Ali, kelompok Muawiyah, dan kelompok Khawarij. Lalu yang kedua, penafsiran tentang kalimat takhir ini yakni mentakhirkan atau menangguhkan penentuan orang yang dianggap telah berdosa, apakah akan masuk neraka atau masuk ke surga. Dan penafsiran yang ketiga yakni tentang mentakhirkan atau menangguhkan posisi Ali dalam komposisi kekhalifahan yang mengandung konsekuensi mentakhirkan derajat Ali setelah Abu Bakar, Umar bin Khattab, dan Utsman bin Affan. Adapun murji'ah dengan arti arja'a atau yang memberi harapan, karena murji'ah berpendapat bahwa perbuatan maksiat tidak merusak iman, sebagaimana perbuatan taat tidak berarti apa-apa kalau disertai dengan kekufuran. Implikasi harapannya dari paham ini adalah terletak pada tidak khawatirnya kehilangan iman karena perbuatan maksiat. Imam Sufyan bin Uyainah berpendapat dalam kitabnya Tahdzibul Athar mengatakan bahwa fa'ammal murji'atul yaum fahum qaumun yaquluna al-imanu qaulun bila amalin. Murji'ah hari ini adalah kaum yang mengatakan iman itu ucapan saja tanpa amal perbuatan. Dengan demikian, murji'ah diistilahkan kaum yang memiliki paham tentang tidak menjadikan amal perbuatan sebagai unsur penting iman seseorang, cukup di hati dan perkataan saja tanpa amal. Apabila dikaitkan dengan situasi awal munculnya murji'ah, bahwa mereka adalah suatu kelompok yang berkeyakinan tentang ditundanya akan kejelasan kedudukan seseorang yang bersengketa, yakni antara kelompok Ali dan kelompok Muawiyah serta pengikutnya kelak di hari kiamat. Aliran murji'ah ini merupakan golongan yang tak sepaham dengan kelompok Khawarij dan Syiah. Ini tercermin dari ajaran yang bertolak belakang dengan ajaran Khawarij dan Syiah. Di antara pendapat yang tak sepaham dengan Syiah, yakni tentang penundaan kepemimpinan Ali bin Abi Thalib dari yang pertama menjadi yang keempat. Sedangkan pendapat Syiah berpendapat bahwa khalifah pertama itu seharusnya Ali pasca Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu pendapat yang berbeda dengan Khawarij, yakni tentang orang muslim yang melakukan dosa besar tidak boleh dihukumi dengan hukuman dunia sehingga masuk surga atau neraka, tidak bisa ditentukan karena di akhiratlah nanti yang menjadi sah tentang hukuman mereka. Sedangkan Khawarij sebaliknya, semuanya perbuatan manusia khususnya kaum muslimin harus diadili di dunia dan hukum harus ditegakkan. Adapun ajaran pokok murji'ah pada dasarnya bersumber dari gagasan doktrin irja atau arja yang diaplikasikan dalam banyak persoalan, baik persoalan politik maupun persoalan teologis.
Di bidang politik, doktrin Irja diimplementasikan dengan sikap politik netral atau non-blok yang hampir diekspresikan dengan sikap diam. Itulah sebabnya kelompok Murji'ah dikenal pula sebagai kelompok bungkam. Sedangkan di bidang teologi, doktrin Irja dikembangkan ketika menanggapi persoalan-persoalan teologis yang muncul pada saat itu. Namun pada perkembangan berikutnya, persoalan-persoalan yang ditanggapi oleh kaum Murji'ah menjadi semakin kompleks sehingga mencakup keseluruhan ajaran Islam, mulai dari persoalan iman, kufur, tentang dosa baik dosa besar ataupun dosa ringan, tentang tauhid, tafsir Quran, atau eskatologi atau mengenai akhir zaman seperti hari kiamat, kebangkitan manusia, dan surga. Lalu persoalan pengampunan atas dosa besar, lalu tentang kemaksuman Nabi, tentang hukuman atas dosa, tentang masalah putusan kafir di kalangan generasi awal Islam, tentang tobat, tentang hakikat Al-Quran, tentang nama dan sifat Allah, serta tentang takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkaitan dengan doktrin teologi, Murji'ah dapat dirinci. Pertama, penangguhan keputusan terhadap Ali dan Muawiyah sehingga memutuskannya di akhirat kelak. Yang kedua, penangguhan Ali untuk menduduki ranking keempat dalam peringkat Khulafaur Rasyidin. Lalu yang ketiga, pemberian harapan terhadap orang muslim yang berdosa besar untuk memperoleh ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam perspektif Murji'ah, orang Islam yang berbuat dosa besar tidaklah menjadi kafir, melainkan tetap mukmin. Persoalan dosa besarnya diserahkan kepada Allah dalam keputusannya kelak di hari perhitungan. Kalaupun dosa besarnya itu diampuni oleh Allah, maka jelas ia akan masuk surga. Akan tetapi misalnya tidak diampuni oleh Allah, maka tetap ada harapan bagi orang atau pelaku dosa besar tersebut mendapat ampunan dari Allah, sehingga seterusnya dapat masuk ke surganya Allah. Dasar argumen dari pandangan teologis kaum Murji'ah ini ialah dengan satu asumsi bahwa orang Islam yang melakukan dosa besar masih mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka orang ini masih punya keyakinan, maka tidak dihukumi kafir ataupun musyrik. Oleh karena itu, inti ajaran yang paling luas yang dibicarakan di kalangan Murji'ah adalah iman, kufur, dan dosa besar. Dalam perkembangannya, Murji'ah melahirkan beberapa kelompok. Hal ini dipicu oleh perbedaan pendapat di kalangan para penunggung Murji'ah sendiri. Dalam pengelompokan tokoh, terdapat masalah perdebatan yang cukup mendasar ketika para ahli sejarah mengklasifikasikannya. Persoalannya, ada beberapa tokoh aliran pemikiran Murji'ah yang diakui oleh seorang ahli sejarah sebagai pengikut Murji'ah, tetapi tidak diakui oleh yang lain. Tokoh yang dimaksud adalah Wasil bin Atha, tokoh aliran Mu'tazilah, dan Abu Hanifah dari Ahlus Sunnah. Namun demikian, dilihat dari ajarannya, kelompok Murji'ah diklasifikasikan kepada yang pertama, Murji'ah yang dipengaruhi oleh paham Khawarij, yang kedua Murji'ah yang dipengaruhi oleh paham Qadariyah, yang ketiga Murji'ah yang dipengaruhi oleh paham Jabariyah, dan yang keempat Murji'ah Murni, dan yang kelima Murji'ah Sunni. Dilihat dari ketokohannya, Murji'ah menjadi 12 kelompok aliran, di antaranya Al-Jahmiyah, pengikut Jahm bin Safwan; As-Solihiyah, pengikut Abu Musa As-Solahi; Al-Yunusiyah, pengikut Yunus As-Samri; As-Samriyah, pengikut Abu Samr dan Yunus; Asy-Syaubaniyah, pengikut Abu Syauban; Al-Ghailaniyah, pengikut Abu Marwan Al-Ghailan bin Marwan Ad-Dimashqi; An-Najriyah, pengikut Al-Husain bin Muhammad bin Syabib; Al-Hanafiyah, pengikut Abu Hanifah An-Nu'man; Asy-Syabibiyah, pengikut Muhammad bin Syabib; Al-Mu'adziyah, pengikut Mu'ad At-Tauni; Al-Murisiyah, pengikut Basir Al-Murisi; dan Al-Karimiyah, pengikut Muhammad bin Karom As-Sijistani. Secara garis besar mengklasifikasikan Murji'ah menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok moderat dan kelompok ekstrim. Di antara sederetan nama-nama yang termasuk kepada golongan Murji'ah moderat antara lain adalah Hasan ibnu Muhammad ibnu Ali ibnu Abi Thalib, Abu Hanifah, Abu Yusuf, Sa'id ibnu Zubair, dan Hamad ibnu Ali Sulaiman. Untuk Murji'ah moderat berpendapat bahwa orang-orang Islam yang berbuat dosa besar tetap mukmin, tidak menjadi kafir, karena itu tidak kekal di dalam neraka. Tetapi kalaulah mereka dihukum, itu akan disesuaikan dengan besarnya hukum yang mereka lakukan di dunia, dan setelah itu mereka masuk surga. Ada kemungkinan jika Allah mengampuni dosa besar mereka, maka tidak akan masuk neraka sama sekali.
Berkaitan dengan iman, kaum Murji'ah moderat berpendapat bahwa iman adalah pengakuan tentang Allah dan Rasul-Nya, dan dengan segala apa yang datang dari Allah dan Rasul-Nya. Mereka meyakini iman itu tidak bertambah dan tidak berkurang, dan tidak terdapat perbedaan antara manusia dalam hal iman. Artinya bahwa iman semua manusia itu sama. Paham tersebut mengandung konsekuensi logis. Jika iman semua orang Islam sama, baik berdosa besar maupun berdosa kecil, hal ini akan membawa pada gagasan bahwa perbuatan kurang penting atau bahkan tidak terpengaruh kepada iman. Dari kalangan Murji'ah moderat juga umumnya berpendapat bahwa selama seseorang masih bersyahadat, maka orang demikian itu tetap dikatakan Islam. Dosa yang dilakukannya, sekalipun dosa besar, tidak akan membuat dia keluar dari Islam dan akan masuk surga. Selanjutnya ada beberapa prinsip ajaran dan pemikiran teologis dari Murji'ah moderat ini yang meresap ke dalam aliran Ahlus Sunnah. Di antaranya yaitu tentang konsep pertama, tidak kekalnya seseorang mukmin dalam neraka. Yang kedua, tentang adanya kemungkinan hilangnya ancaman siksa, sebagaimana yang Allah janjikan bagi mukmin yang berbuat dosa besar apabila Allah mengampuninya. Sedangkan ajaran pokok Murji'ah ekstrim diukur dari kelebihan pandangan yang dikemukakan secara radikal dibanding orang Murji'ah yang tergolong moderat. Pengertian iman menurut kelompok ini hanyalah makrifat saja kepada Allah. Makrifat yang dimaksud hanyalah cukup mengetahui terhadap Allah, tidak perlu dengan ucapan lisan apalagi dengan pembuktian melalui perbuatan. Pengakuan dengan ucapan lisan dan pembuktian dengan perbuatan bukan bagian dari iman. Karena itu, bagi orang yang telah makrifat tersebut, sekalipun mengatakan kekufuran secara lisan, tidaklah akan menjadi kafir baginya. Ia tetap iman, kendati menyembah berhala atau menyembah salib, juga percaya pada doktrin Trinitas dan sebagainya. Imannya tetap akan sempurna. Ini terjadi karena menurut Murji'ah, iman dan kufur tempatnya di dalam hati, bukan dalam perilaku anggota tubuh manusia. Contoh yang dianggap ekstrim ini, bahwa amal perbuatan betapapun bentuknya tidak berpengaruh terhadap esensi iman yang hanya ada dalam hati. Sedangkan pengertian iman dalam definisi at-tasdik, amal perbuatan lahir bukan termasuk at-tasdik, karena itu perilaku perbuatan lahir bukan dari iman. Adapun yang termasuk kelompok ekstrim adalah pertama Al-Jahmiyah, yang kedua As-Solihiyah, yang ketiga Al-Yunusiyah, yang keempat Al-Ubaidiyah, dan yang kelima Al-Hasaniyah. Pendapat-pendapat ekstrim tersebut timbul dari pengertian bahwa perbuatan dan amal tidaklah sepenting iman, yang kemudian meningkat pada pengertian bahwa hanya imanlah yang penting dan menentukan mukmin atau tidak mukmin seseorang. Perbuatan tidak mempunyai pengaruh dengan iman, letaknya iman di dalam hati, dan apa yang ada di dalam hati seseorang tidak diketahui oleh manusia lain. Selanjutnya, perbuatan manusia tidak selamanya menggambarkan apa yang ada dalam hatinya. Oleh karena itu, ucapan-ucapan dan perbuatan seseorang tidak mesti mengandung arti bahwa tidak mempunyai keimanan. Yang penting ialah iman yang ada di dalam hati. Dengan demikian, ucapan dan perbuatan tidaklah merusak iman. Sebagai sebuah aliran teologi, Murji'ah sudah menghilang dari pentas sejarah. Dalam aspek teologi, lontaran gagasan, pemikiran teologis Murji'ah sedikitnya memiliki 3 kecenderungan. Yang pertama, mengilhami lahirnya pemikiran teologis yang bersifat atau bercorak pasif. Kecenderungan yang kedua, dari kalangan Murji'ah memberikan kecenderungan pada munculnya gagasan yang sifatnya liberal dalam berteologi, atau bahkan karena ekstremitasnya dapat berimplikasi negatif sampai ke tahap nihilisme moral. Yang tidak kalah menariknya justru pada kecenderungan ketiga, yakni menimbulkan semacam doktrin teologi pengharapan maaf. Dalam aspek politik, Murji'ah sekalipun reputasi dalam memainkan peran politik tidak spektakuler dan kecenderungannya pasif, mungkin karena pengaruh paham Al-Irja, tetapi nampaknya juga melahirkan tipologi perilaku politik yang unik. Kecenderungan perilaku politik yang unik memunculkan juga pendapat yang beragam. Dari tipe yang pasif, ada pula nampaknya perilaku adaptif diikuti dengan sikap fleksibilitas dan loyalitas yang tentu tidak semuanya terkemuka dalam sejarah. Implikasi dan signifikansi terakhir adalah berkaitan dengan kebudayaan dan peradaban.
Dalam bidang kebudayaan dan peradaban, kaum Murji'ah memang tidak memainkan peranan penting. Ini terjadi karena mengakar pada doktrin mereka yang memang tidak atau kurang memiliki potensi untuk itu, dengan sikap yang pasif dibandingkan dengan aliran-aliran yang lain yang rasional. Lalu bahaya-bahaya yang dilahirkan dari kaum Murji'ah, yakni pemikiran tentang dampak pada tidak menganggap pentingnya amal perbuatan manusia, yang pada akhirnya iman ahli maksiat disamakan dengan iman para ahli ibadah, karena perbuatan-perbuatan mereka, baik yang positif maupun yang negatif, sama sekali tidak ada efek kepada kondisi iman manusia. Para pembesar salaf pun memposisikan mereka sebagai kaum yang memiliki pemikiran yang sangat berbahaya, seperti halnya Ibrahim An-Nakhai mengatakan bahwa benar-benar fitnah yang dimunculkan oleh Murji'ah itu lebih aku takuti dibanding fitnah yang dimunculkan Azariko, yakni salah satu sekte dalam Khawarij. Lalu Al-Auza'i juga mengatakan bahwa Yahya bin Abi Katsir dan Qatadah berkata, tidak ada pada hawa nafsu sesuatu yang lebih aku takuti pada umat ini dibandingkan Al-Irja. Para imam salaf telah menggambarkan sekte Murji'ah ini. Ibnu Taimiyah juga mengatakan bahwa Murji'ah dan semisalnya, yaitu orang-orang yang menempuh jalan ketaatan kepada penguasa secara mutlak walaupun penguasa itu tidak ada kebaikan. Diperparah lagi sikap mereka yang menuduh Khawarij kepada Ahlus Sunnah yang mengkritisi dan menasihati penguasa zalim. Mereka dengan lugu menyamakan kritikan itu dengan pemberontakan. Wallahu a'lam.